Ada satu lagi yang ingin kami tanyakan, Bang Menteri, ini terkait dengan isu yang lagi hangat menjadi perbincangan karena terkait dengan proyek strategis nasional PSN. Tolong disampaikan kepada kami secara jelas, ketika ada usulan soal 1.600 lebih hektar hutan lindung ya, yang katanya ada di kawasan PSN PIK 2, yang katanya itu mau diubah juga. Benar tidak nih istilahnya mau diubah juga karena itu termasuk bagian dari PSN dan akan menjadi Tropical Coastland yang merupakan rencana dari PIK 2. Pertama ada pengajuan dari PJ Gubernur Banten. Dan betul pada tanggal 25 Juli sebelum saya masuk, surat itu sudah ada di meja Bu Menteri. Ada pengajuan pengubahan fungsi hutan lindung, fungsi hutan ya, seluas 1.603 hektar tersebut. Apa yang kami lakukan? Ya kami akan mendengar aspirasi masyarakat. DPR kemarin sudah merekomendasikan agar tidak ada perubahan fungsi. Dan yang paling penting adalah kami akan lakukan itu secara prosedural ya. Misalkan akan membentuk tim dulu. Ya. Saya ingin kaitkan dengan yang terjadi juga baru-baru ini, kita heboh, satu negara heboh membicarakan soal pagar laut yang akhirnya menyangkut kemana-mana, ya kan, termasuk ditanyakan juga ke Bang Menteri. Dulu Bang Menteri masih menjadi Wakil Menteri ATR BPN, ya. Ketika itu di zamannya Bang Menteri sebetulnya bagaimana prosesnya? Ketika saya melihat pertama berita itu, saya langsung bilang, waduh, saya jadi wamen dulu, pernah mencoba memperbaiki institusi ini, ternyata masih ada kelompok-kelompok jahiliyahnya nih yang masih berbuat suatu hal yang nggak baik. Tapi menurut saya begini, ini lagi-lagi soal politis ya. Ini seolah di framing dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi misalkan ya. Saya ingin mengatakan gini, Mbak, Pak Presiden Jokowi itu justru adalah orang yang sangat visioner ya. Bahkan revolusioner dalam konteks manajemen pertahanan di Indonesia. Mekanisme yang kita buat ketika itu adalah melakukan desentralisasi, otorisasi sertifikasi tanah. Karena kalau sentralisasi dengan Indonesia yang luas, semuanya di meja menteri, pasti tidak akan pernah terjadi proses pendaftaran tanah sistematis lengkap itu. Jadi akhirnya daerah punya otoritasnya masing-masing. Mereka punya otoritas masing-masing dan oleh karena itulah sekarang kita bisa mempunyai luar biasa ini, gitu loh. Tanah kita sudah tersertifikat sekitar 118 atau 19. Jadi kalau masih ada kecolongan seperti ini, tiba-tiba ada hak guna bangunan di atas laut itu tindak aja. Karena siapa dan saya kira udah benar ya pada oleh Pak Nusron, saya dukung. Tapi Bang Raja mengatakan hakul yakin ini tidak ada menteri, wakil menteri nggak itu mungkin. Nggak tahu. Nggak mungkin. Nggak tahu soal bayangkan 6-7 juta sertifikat diproduksi 1 tahun. Artinya ketika saya jadi wamen 2 tahun aja ada 14 juta sertifikat. Apakah ada di saya tahu? Justru kita memberikan mempunyai buat aturan ya sedemikian rupa untuk memberikan delegasi ya, sekaligus check and recheck di level kabupaten kota gitu supaya tidak terjadi hal semacam ini. Kalau itu terjadi mengecewakan. Terakhir nih, Bang Raja, Bang Menteri, kembali lagi ke konteks bagaimana sekarang Bang Raja tetap terpilih lagi sebagai pembantu presiden di Kabinet Merah Putih. Setelah 100 hari untuk membuktikan kalau betul-betul dari Kementerian Kehutanan ini bisa berkontribusi terhadap cita-citanya Pak Prabowo, fokusnya akan kemana, Bang? Tetap ya, pertama saya akan selesaikan reformasi di internal. Dirjen-dirjen yang ada selama ini, saya mengidentifikasi mereka ini menjadi raja-raja kecil. Ya. Jadi kalau kita punya program one map policy ya, pada level antar kementerian, bahkan di internal kami pun petanya masing-masing kedirjenan tidak terkonek. Jadi saya akan kejar ya agar semua tidak bekerja di satu platform yang sama, proses bisnis yang sama, sehingga ketika ada perubahan fungsi di satu kedirjenan, dirjen yang lain akan tahu karena memang diupdate di sana secara otomatis. Kemudian proses tadi reforestasi, ya, saya akan mengejar target 12,6 juta lahan kritis kita akan ditanam. Tapi saat bersamaan saya juga akan memaksimalkan fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang diperintahkan oleh Pak Prabowo Subianto. Ya, fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Baik kalau begitu, terima kasih Menteri Kehutanan Bang Raja Juli Antoni sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Sukses terus, Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.